Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan videonya Gilang mengenai beasiswa dari pemerintah Kabupaten Kediri untuk warga yang kurang mampu yang terdiri dari 8 jenis. Jadi dulu kan Gilang pernah bilang akan membuat video yang berbeda-beda tentang persyaratan dari 8 jenis beasiswa ini. Tetapi karena videonya itu sangat singkat, jadi Gilang akan membuat video ini itu jadi satu. Nah, caranya biar kalian langsung menuju video yang kalian lihat, silahkan klik waktu atau menitan yang ada di kolom deskripsi atau kolom komentar. Nanti Gilang sertakan di sana. Bisa lihat buat kalian. Kalau misalkan kalian pengen lihat yang mahasiswa, silahkan klik ke menit berapa beasiswa, persyaratan beasiswa khusus mahasiswa itu dibahas. Jadi biar lebih singkat dan hemat kuota. Oke, itu aja yang Gilang bisa sampaikan. Selamat menonton dan sukses. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman, Mas atau Mbak ataupun Bapak Ibu yang sudah mampir di YouTube saya mengenai beasiswa di Kabupaten Kediri yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kediri dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri yang bekerja sama dengan GNOTA atau Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh Kabupaten Kediri. Nah, beasiswa ini seperti yang Gilang sebutkan di video pembukaan atau pendahuluan terdiri dari 8. Kalau sesuai di juknisnya, sesuai di PDF-nya, informasinya itu ada 8. Nanti Gilang akan bahas satu-satu tentang persyaratan apa saja dan ada contoh-contohnya. Contohnya ini sebenarnya sudah dilampirkan di websitenya Kabupaten Kediri. Kalau misalkan kalian pengen lihat secara langsung atau mengunduh, silakan ke websitenya langsung. Atau mungkin bisa lihat di link deskripsinya Gilang tadi. Aku akan kasih buat contoh-contohnya, misalkan kayak contoh foto rumah itu kayak gimana, jadi ada contohnya di belakang. Yang perlu Gilang mau sampaikan lagi, beasiswa ini itu bisa di apply atau didaftar secara online maupun offline. Kalau offline itu bisa datang ke kantornya langsung, ke kantor GNOTA, bukan apa ya namanya, bukan ke dinas kabupaten. Kalau di sini itu tertulis cara daftar beasiswa. Untuk pendaftarannya bisa diakses melalui link. Di sini nanti aku sebutin linknya, atau bisa langsung ke kantor GNOTA Kabupaten Kediri di Jalan Lejen Suprapto nomor 42 Burengan, Kota Kediri. Jadi ada dua nih, gak usah khawatir, bisa offline atau online. Kalau misalkan kalian mempunyai keterbatasan buat datang, jadi bisa di-apply untuk online-nya. Kalau misalkan bisa datang ke kantornya, boleh juga datang, soalnya bisa langsung nyampe. Ya gitu, oke. Oke, mari kita bahas untuk beasiswa yang pertama. Beasiswa yang pertama yaitu beasiswa untuk yang baru masuk SMP atau MTS. Jadi lulusan SD yang lagi mau masuk SMP atau MTS bisa apply beasiswa ini. Beasiswa pendidikan ini berjumlah 1 juta rupiah untuk per siswa. Syarat-syaratnya apa saja? Yang pertama adalah warga Kabupaten Kediri. Syarat yang kedua, surat permohonan bantuan beasiswa yang ditujukan kepada Bupati Kediri. Serta jangan lupa untuk menyertakan HP dengan nomor yang masih aktif. Kayak gitu. Tulisannya kayak gini nih, aku lampiri di sebelah sini nih, kepadanya nanti biar ditempel di amplopnya, oke? Yang ketiga adalah fotokopi KTP kedua orang tua, 2 eksemplar atau 2 rangkap. Yang keempat yaitu fotokopi ijazah atau SKL terakhir yang dilegalisir. Di sini nggak disebutkan jumlahnya, mungkin 1. Yang kelima adalah surat keterangan diterima di sekolah tujuan yang asli 1 lembar. Yang keenam, surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari desa. Surat keterangan tersebut berisikan untuk persyaratan mengajukan beasiswa yang ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Kediri asli 1. Kemudian yang ketujuh yaitu fotokopi kartu keluarga 2 rangkap. Yang kedelapan, fotokopi pembayaran listrik 3 bulan terakhir. Jika belum punya listrik atau nyambung dari orang lain, harap melampirkan surat keterangan yang diketahui RT setempat. Terus yang ke-9, foto rumah tampak depan. Nanti contohnya ada di sini. Yang ke-10, nomor HP yang masih aktif atau bisa dihubungi. Yang ke-11, untuk yang mau daftar jenjang SMP, harap dimasukkan
map warna kuning ditulisi nama, nomor HP, alamat, dan nama sekolah. Terus nomor 12, pemohon, jadi siswa atau siswinya, pemohon wajib datang ke kantor lembaga GNOTA Kabupaten Kediri. Oke, itulah 12 syarat untuk pendaftaran beasiswa khusus SMP. Jadi segera lengkapi dan jangan lupa cek tanggal berakhirnya, jangan sampai terlewat. Kemudian kalian juga bisa mengisi formulir secara online di sini ataupun secara offline. Harus datang kayak gitu. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi nomor yang ada di sebelah. Biar keterangannya itu valid dan langsung dari pihak sananya, bukan dari orang lain. Oke? Beasiswa yang kedua yaitu untuk SMA. Dari SMP mau ke SMA. Oke, untuk SMA kelas 1. Jadi kayak gitulah. Besar atau nominalnya sebesar 1.500.000 per siswa. Persyaratan yang pertama yaitu warga Kabupaten Kediri. Yang kedua, surat permohonan beasiswa ditujukan kepada Bupati Kediri. Jangan lupa untuk menyertakan nomor HP yang masih aktif pada surat permohonan. Nanti ditulisnya kayak gini nih, di sebelah. Yang ketiga, fotokopi KTP orang tua, rangkap 2. Yang keempat, fotokopi ijazah atau SKL terakhir legalisir 1. Surat keterangan diterima di sekolah tujuan yang asli 1. Yang keenam adalah SKTM atau surat keterangan tidak mampu dari desa. Surat keterangan tersebut berisikan untuk persyaratan pengajuan beasiswa yang ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Kediri. Asli 1 lembar. Yang ketujuh yaitu fotokopi kartu keluarga 2 rangkap. Yang kedelapan, fotokopi rekening pembayaran listrik 3 bulan terakhir jika belum punya atau nyalur dari tetangga, harap melampirkan surat keterangan yang diketahui RT setempat. Yang kedelapan, yang kesembilan yaitu foto rumah tampak depan. Contoh seperti ini. Yang ke-10, nomor HP yang masih aktif dan juga bisa dihubungi. Untuk yang SMA, wajib dimasukkan ke map biru. Jangan lupa ditulisi nama, nomor HP, alamat, dan juga nama sekolah. Yang terakhir, pemohon, siswa atau siswi wajib datang ke kantor GNOTA Kabupaten Kediri. Nanti aku tulis alamatnya, oke? Beasiswa selanjutnya yaitu beasiswa SMA juga, sama kayak tadi. Tetapi bedanya, yang tadi kan baru masuk SMA, kalau yang ini di kelas 12 atau kelas terakhir. Yang baru naik dari kelas 8 ke kelas, yang baru naik dari kelas 11 ke kelas 12. Kayak gitu. Besar beasiswanya sejumlah 1 juta per siswa. Persyaratannya yang pertama adalah warga Kabupaten Kediri. Itu wajib, semuanya itu memang wajib warga Kabupaten Kediri. Kalau di luar itu memang nggak boleh. Yang kedua, surat permohonan bantuan beasiswa ditujukan kepada Bupati Kediri. Jangan lupa untuk menyertakan nomor HP yang masih aktif pada surat permohonan. Yang ketiga, fotokopi KTP kedua orang tua rangkap 2. Yang keempat, siswa kelas 11 yang naik ke kelas 12. Itu wajib. Yang kelima, fotokopi raport kelas 1 sampai 2. Legalisir 1. Yang keenam, surat keterangan tidak mampu dari desa atau SKTM. Surat keterangan tersebut berisikan untuk persyaratan pengajuan beasiswa yang ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Kediri. Yang ketujuh, fotokopi kartu keluarga rangkap 2. Yang kedelapan, fotokopi rekening pembayaran listrik 3 bulan terakhir. Jika belum punya atau nyalur, harap melampirkan surat keterangan yang diketahui RT setempat. Yang kesembilan adalah foto rumah tampak depan. Yang nomor 10, nomor HP yang masih aktif atau bisa dihubungi. Yang ke-11, wajib dimasukkan map warna biru. Jangan sampai salah map, karena beda map atau beda warna itu beda beasiswa. Yang SMA kelas 12 warna biru. Ditulisi nama, nomor HP, alamat, dan nama sekolah. Dan yang terakhir, pemohon, siswa atau siswi wajib datang ke kantor GNOTA Kabupaten Kediri. Selanjutnya, yaitu beasiswa pendidikan untuk mahasiswa baru dengan nominal beasiswanya itu 7 juta per mahasiswa. Syarat yang pertama, yaitu tentunya wajib warga Kabupaten Kediri.
Yang kedua, surat permohonan beasiswa yang ditujukan kepada Bupati Kediri, menyertakan nomor HP yang masih aktif pada surat permohonan. Contohnya kayak gini. Yang keempat, fotokopi KTP kedua orang tua rangkap 2. Yang keempat, fotokopi KTP pemohon atau surat keterangan pembuatan KTP rangkap 2. Karena pada usia ini biasanya sudah ada yang mempunyai KTP. Kalau nggak salah ya, lupa. Yang kelima, fotokopi ijazah atau SKL terakhir legalisir 1. Yang keenam, surat keterangan diterima di perguruan tinggi. Print out 1 aja. Yang ketujuh, surat keterangan tidak mampu dari desa. Surat keterangan tersebut berisikan untuk persyaratan pengajuan beasiswa yang ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Kediri. Asli 1. Yang kedelapan, fotokopi KK sebanyak 2 rangkap. Yang ke-9, ini agak banyak kayaknya. Yang ke-9, fotokopi rekening pembayaran listrik 3 bulan terakhir. Jika belum punya listrik atau nyalur, harap melampirkan surat keterangan yang diketahui oleh RT setempat. Yang ke-10, fotokopi pajak bumi dan bangunan. Yang ke-11, foto rumah tampak depan. Yang ke-12, denah alamat rumah. Ini aku kasih tahu denahnya, contohnya kayak gini yang dilampirkan ya. Ini bukan aku yang buat, dari sananya udah kayak gini contohnya. Terus yang ke-13, nomor HP yang masih aktif dan juga bisa dihubungi. Yang 14, dimasukkan map warna hijau untuk mahasiswa baru. Hijau, ingat jangan sampai salah. Ditulis nama, nomor HP, alamat, dan juga nama PTN tujuan atau PTN yang sudah diterima. Yang ke-15, pemohon siswa atau siswi wajib datang ke kantor lembaga GNOTA Kabupaten Kediri. Jika ada pertanyaan apapun, silakan ditanyakan melalui nomor berikut. Ini nomor resminya. Daripada nanti kalian tanya-tanya ke aku juga nggak tahu karena aku cuma share informasi ini, mending kalian tanya langsung ke petugasnya. Bisa telepon ke sini, jadi informasinya itu lebih valid. Dan Gilang doakan semoga kalian dapat beasiswa ini. Beasiswa selanjutnya yaitu beasiswa pendidikan untuk mahasiswa yang berprestasi. Prestasi, nggak pakai shi, lupa. Kayak mimpi gitu. Sebesar 4 juta rupiah per mahasiswa. Oke, persyaratan yang pertama mutlak yaitu harus warga Kabupaten Kediri. Yang kedua, mengajukan surat permohonan bantuan beasiswa yang ditujukan kepada Bupati Kediri. Jangan lupa untuk menyertakan nomor HP yang masih aktif pada surat permohonan. Yang ketiga, fotokopi KTP kedua orang tua. Rangkap 2. Fotokopi KTP pemohon atau surat keterangan pembuatan KTP rangkap 2 juga. Yang kelima, mahasiswa berprestasi minimal itu semester 3. Yang semester 1-2, minggir dulu. Ini untuk yang semester 3 minimal ya. Yang keenam yaitu fotokopi KHS kartu hasil studi minimal semester 1 sampai semester terakhir waktu kalian apply. Legalisir 1 aja. Yang ketujuh, surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari desa. Surat keterangan tersebut berisikan untuk persyaratan pengajuan beasiswa yang ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Kediri. Jadi selanjutnya yaitu fotokopi kartu keluarga atau KK rangkap 2. Yang ke-9, fotokopi rekening pembayaran listrik 3 bulan terakhir. Jika belum punya atau nyalur dari tetangga, harap melampirkan surat keterangan yang diketahui oleh RT setempat. Jangan lupa. Yang ke-10, fotokopi PBB atau pajak bumi bangunan. Pajak 1 lembar. Yang ke-11, foto rumah tampak depan. 12, denah rumah. Contoh kayak gini. Yang ke-14, dimasukkan map warna hijau. Ingat, map warna hijau untuk mahasiswa berprestasi. Ditulis nama, nomor HP, alamat, dan juga nama PTN. Yang 15, pemohon, siswa atau siswi wajib datang ke kantor lembaga GNOTA Kabupaten Kediri. Ini untuk beasiswa guru PAUD, nominal bantuan sebesar 4 juta rupiah. Ini untuk guru PAUD ya. Persyaratan yang harus dipenuhi guru dalam pengajuan beasiswa pendidikan guru PAUD yang pertama adalah belum pernah mendapatkan beasiswa dari lembaga lain. Yang kedua,
bagi guru PAUD yang sudah mendapatkan beasiswa dari lembaga GNOTA tidak bisa mengajukan beasiswa. Jadi bagi yang sudah dapat itu nggak bisa mengajukan kayak gitu. Biar ganti teman-teman yang lain. Oke. Yang ketiga, masih aktif sebagai guru pengajar. Masih aktif sebagai guru pengajar. Ingat, aktif. Yang keempat, iuran bulanan, SPP dan lain sebagainya, lembaga tempat mengajar kurang dari Rp25.000. Yang kelima, lembaga atau universitas tempat belajar harus terdaftar di BAN-PT atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Jadi bukan perguruan tinggi yang abal-abal ya. Menempuh pendidikan sarjana S1. Minimal sudah semester 5. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Atau suami atau kepala keluarga. Aduh, nggak tau, bingung. Aku tulis sendiri deh pokoknya. Nanti tanyakan aja ya. Berkas PAUD yang harus dilampirkan yang pertama, surat permohonan beasiswa yang ditujukan kepada Bupati Kediri. Yang kedua, surat pernyataan belum pernah mendapatkan beasiswa dari lembaga GNOTA Kabupaten Kediri bermaterai 6.000. Nih, jangan sampai kalian berbohong ya di atas materai lo. Ntar kalau kalian berbohong yang lainnya nggak dapat, kasihan loh, dosa. Yang ketiga, surat keterangan masih aktif sebagai pengajar dari lembaga PAUD tempat guru yang bersangkutan itu mengajar. Yang keempat, surat keterangan iuran bulanan dari lembaga tempat guru yang bersangkutan mengajar, dilampirkan bukti iuran bulanannya. Yang kelima, surat keterangan masih aktif sebagai mahasiswa dari universitas atau perguruan tinggi. Yang keenam, surat keterangan tidak mampu dari desa asli 1, KHS mulai semester 1, fotokopi KTP pemohon 1, fotokopi KK 1, fotokopi rekening listrik 3 bulan terakhir 1, fotokopi PBB pajak bangunan 1 juga, fotokopi ijazah terakhir yang legalisir 1, yang ke-13, membuat surat pernyataan tanggung jawab pemohon bantuan sosial kami sediakan, berarti disediakan sama GNOTA-nya kalau nggak salah ya. Yang ke-14, menyertakan nomor handphone. 15, foto rumah tampak depan. Yang ke-16, denah rumah. Yang ke-17, dimasukkan map warna merah untuk guru PAUD. Untuk beasiswa guru PAUD, map warna merah ditulisin nama, alamat, dan nomor HP. Dan itu aja yang Gilang bisa sampaikan buat teman-teman, Bapak Ibu, atau kawan-kawan yang mau apply beasiswa ini. Semoga yang Gilang sampaikan itu dapat bermanfaat dan membantu dalam belajarnya teman-teman semua. Jangan lupa untuk dicek tanggalnya, tanggal berakhirnya itu kapan. Terus jangan sampai telat. Kalian bisa apply online dan juga offline kok ada 2. Jadi jangan khawatir, oke? Itu aja yang Gilang bisa sampaikan. Oke, itu aja sih. Dan sampai ketemu di beasiswa lain. Kalau pengen beasiswa luar negeri, lihat di channel yang Gilang. Bye-bye. Sukses selalu.